Ya, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada, dan tentunya jumpa lagi bersama kami di Tribun Timur Update edisi hari ini, Kamis 27 Maret 2025. Tribuners, pada hari ini kembali kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, dan tentunya jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Beberapa pasar, utamanya di kabupaten dan juga kota di seluruh Indonesia dan di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dapat kita saksikan bersama, mulai beberapa harga bahan pokok mengalami lonjakan harga. Tak terkecuali di Kabupaten Jeneponto, Tribuners, salah satu lonjakan harga yang cukup tinggi juga terjadi di salah satu bahan pangan, yakni harga daging kuda, di mana daging kuda sendiri adalah salah satu panganan khas Kabupaten Jeneponto, khususnya di bulan suci Ramadan, apalagi di Hari Raya Idul Fitri. Lantas seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Agung. Ya, Ya, dapat dijelaskan rekan Agung kepada para tribuners mengenai bagaimana situasi terkini khususnya harga di pasar Kabupaten Jeneponto untuk beberapa bahan pangan, salah satunya mungkin utamanya adalah daging kuda sebagai makanan khas di Kabupaten Jeneponto. Silakan rekan. baik, Husnuzan di Berjumpa lagi studio dengan saya bahwa Mark Tribun Timur. betul Nah, sekali untuk pada saat ini siang hari ini saya harga daging kuda di sedang Pasar berada di Karisa, pasar Kecamatan Binangun, induk Kabupaten Jeneponto, tradisional Sulawesi Selatan Karisa di kembali Kecamatan Binangun. mengalami kenaikan harga menjadi 180.000 per kilo. Nah, menurut salah satu penjual daging kuda yakni Bapak Daeng Rate, di mana harga daging kuda saat ini memang baru saja melonjak sekira satu pekan yang lalu karena sudah menjelang perayaan Hari Idul Fitri atau Lebaran 1446 Hijriah. Nah, dengan harga saat ini tentu menjadi penanda bahwa harga kuda atau kebutuhan masyarakat Jeneponto untuk mengonsumsi daging kuda semakin tinggi. Keputusan. Rekan dapat dijelaskan kepada para tribuners mengenai bagaimana kemudian minat masyarakat dalam bulan suci Ramadan ini sendiri, apakah cukup ramai memang orang-orang yang membeli daging kuda sendiri, ataukah mungkin apakah sudah dijelaskan oleh para pedagang mengenai bagaimana daya beli pada tahun ini mungkin khususnya pada bulan Ramadan ini? Nah, salah satu momen di mana larisnya daging kuda di Jeneponto adalah momen menjelang Lebaran dan juga waktu musim hajatan atau musim pengantin atau pesta. Nah, untuk biasanya para pedagang paling eh, tinggi penjualannya yakni sampai terjual 50 hingga 100 kilo per hari. Nah, sementara untuk dari luar di luar dari dua waktu tertentu tersebut tadi biasanya hanya laku di bawah 50 kilogram per harinya. Biasanya untuk kenaikan harga di pasar tradisional sendiri rekan, selain dari di Jeneponto, beberapa kabupaten kota yang lain juga mengeluhkan lonjakan harga, salah satunya adalah untuk bahan masakan seperti cabai. Nah, lantas di Kabupaten Jeneponto sendiri rekan, tepatnya di pasar tradisional, bagaimana situasi terkini mengenai harga untuk bahan-bahan panganan pelengkap, salah satunya adalah untuk harga cabai sendiri. Apakah masih cukup aman atau sudah terjadi lonjakan juga rekan Agung? Nah, baik, betul sekali, Ustaz. Selain dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, sementara juga saat ini di Kabupaten Jeneponto, menjelang Lebaran atau Idul Fitri, sejumlah harga kebutuhan atau bahan pokok saat ini memang sudah mengalami kenaikan. Nah, berdasarkan pantauan kami di Pasar Induk Karisa pada Kamis
kemarin, Rabu kemarin maksud kami, untuk komoditas yang paling mencekik sejauh ini adalah cabai rawit yang melonjak tinggi menjadi 90.000 per kilo atau nyaris naik dua kali lipat dari harga sebelumnya 50.000 per kilo. Kemudian ada cabai keriting dan juga cabai besar merah yang masing-masing kini dijual di harga 50.000 per kilo dari harga sebelumnya 35.000 per kilo. Seperti itu. Kita. Lantas selain dari cabai, rekan, untuk komoditas lainnya seperti tomat dan lain-lain, apakah juga mengalami kenaikan di pasar Kabupaten Jeneponto? Nah, betul sekali. Selain dari tiga jenis cabai tersebut, ada juga komoditas lainnya seperti tomat, wortel, dan bawang merah juga mengalami naik harga. Saat ini tomat dijual di harga 12.000 dari sebelumnya 10.000. Kemudian untuk wortel 20.000 sekilo dan sebelumnya hanya 10.000 atau saat ini naik menjadi dua kali lipat. Nah, kemudian untuk bawang merah sendiri saat ini dijual di harga 25.000 per kilo, naik harga dari harga sebelumnya 20.000 sekilo dan sudah berlangsung 2 minggu. Nah, selain komoditas yang naik harga tersebut, juga terdapat sejumlah kebutuhan lainnya yang mengalami turun harga, yakni terong dan juga jagung. Di mana untuk terong saat ini harganya 10.000 turun menjadi 7.000 rupiah. Sementara untuk jagung 15.000 menjadi 10.000, seperti itu, Husnusan. Yang terakhir, rekan Agung, apakah lonjakan harga ini jelang pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri nantinya, kira-kira apakah setelah bulan suci Ramadan dan juga setelah Hari Raya Idul Fitri berlangsung, apakah harga akan diprediksi kembali normal ataukah bagaimana, rekan? Khususnya mungkin untuk dua komoditas tadi, cabai ataupun juga daging kuda. Biasanya apakah akan turun kembali atau seperti apa, rekan? Nah, dari hasil wawancara kami dengan salah satu pedagang di Pasar Keresa, yakni Bapak Deng Tompo, untuk biasanya setiap menjelang Idul Fitri, seluruh komoditas, baik itu yang diambil langsung dari petani maupun dari terminal bahan pokok di Bantaing, memang sering naik secara tiba-tiba. Nah, dengan demikian tidak menutup kemungkinan harga bahan pokok yang saat ini terkhusus untuk cabai rawit 90.000 juga diprediksi akan terus meningkat atau semakin melejit tinggi hingga tembus 110.000 per kilo hingga pasca pelaksanaan bulan suci Ramadan tahun ini. Terus. Rekan Agung, dan tentunya kami akan masih menantikan informasi-informasi terbaru khususnya jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan bagaimana kondisi pasar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Jeneponto. Terima kasih rekan Agung dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Ya, dan Tribuners, kami juga telah merangkum cuplikan video dan juga bagaimana suasana pasar di Kabupaten Jeneponto serta bagaimana keterangan yang diberikan oleh para pedagang khususnya mengenai lonjakan harga yang terjadi jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Persediaan dari petani biasa kurang. Iya. Nah, kalau untuk bawang Pak, sekarang berapa? Apa itu? Bawang merah. Nah itu sekarang juga naik aja. Naik juga? Iya, naik juga. Kisaran berapa sekarang? Sekarang itu bawang kisaran 25. 25.000 1 liter, 1 kilo. 1 kilo. Dari harga sebelumnya Pak? Dari harga 20. 20. Iya, nggak terlalu melonjak ya.
sudah lama, Sudah ada 1 minggu. 1 mingguan. Mungkin dari harga 15.000 itu 1 kilo. mungkin karena produktivitas petani di atau permintaan juga Ya, dari luar. permintaan. Kalau tadi yang cabai keriting Pak itu berapa? Dia di angka 50 1 kilo, sama juga cabai merah. Sebelumnya Sebelumnya 35. 35. Itu harga ya, Ikut harga agar sama ya, lo. itu harga sama lombok besar. Nah, ini komoditas yang diambil langsung dari petani Pak. Apa-apa saja biasa? Ya, Yang diambil langsung dari petani. yang dia bilang langsung dari petani. Oh, bukan dari terminal di Bantaeng. Anu juga di sini kan biasa campuran. Biasa kadang ada orang langsung dari petaninya langsung bawa. Iya. Itu biasa kadang beda 5.000. Iya. Ya. Itu yang harga dari terminal Bantaeng, distributornya di sana. Iya. Itu di angka 40. Jadi makanya kita jual 50. Kalau terong sekarang Pak berapa? Terong turun. Turun. Ya. Dari 10.000 1 kilo, nah, turun jadi 7.000 1 kilo. Nah, yang turun lagi selain terong? Yang turun itu kalau yang pemasukan dari petani itu jagung. Jagung dari angka 15.000 1 kilo turun jadi 10. Berapa lama ini Pak kalau terong turun Kalau harga? terong baru 2 hari nih turun harga. 2 hari. Iya, selama bulan puasa ini. Awal puasa langsung naik harga. Oh, naik dulu baru turun lagi. Naik baru turun. Yang lain normal jadi. Iya, normal. Kalau yang barang-barang yang dari perusahaan itu Iya. nah, terlalu harga nasional dia. Iya. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tribun Timur. Nah, pada siang hari ini saya sedang berada di pasar induk tradisional Karisa di Kecamatan Binamo, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, saat ini menjelang hari Raya Idul Fitri, saya akan mengecek harga bahan pokok yang ada di pasar ini apakah mengalami kenaikan harga atau malah turun. Nah, seperti yang kita ketahui di pasar ini adalah tempat para pedagang yang sebelumnya menghuni gedung pasar, namun saat ini menempati lahan darurat untuk mencari nafkah. Nah, kita akan berjalan atau melihat situasi sembari bertanya kepada salah satu pedagang terkait berapa harga bahan pokok yang ada di pasar Karisa ini, Tribun Atas. Sini mau.
Jadi yang mana sekarang Pak naik harga? Kalau sekarang mulai nih banyak barang yang naik harga seperti lombok besar dengan harga sekarang harga besar sekarang 50.000 satu kilo. Lombok besar. Lombok besar. Kemudian cabai keriting itu mau ikut harga jadi ya. Cabai rawit itu, cabai rawit. Harga cabai besar naik, itu juga cabai keriting. Kemudian cabai kecil. Cabai kecil sekarang itu sudah ada 2 minggu dengan harga yang pasaran itu 90.000 1 kilo. Iya. Sudah berapa hari Pak kenaikannya? Sudah itu? ada 2 minggu. 2 minggu. Iya, selama bulan puasa ini Cabai rawit itu. cabai rawit. Apa penyebabnya Pak? Penyebab itu karena langka juga di petani, kemudian banyak juga permintaan dari luar. Makanya itu yang membuat harga naik karena banyak permintaan dari kabupaten lain, dari provinsi yang kiriman sekarang tuh. Mungkin karena faktor menjelang lebaran mungkin Pak Ade. Iya. Makanya banyak juga yang minta permintaan dari luar. dari luar. Kalau untuk lombok merah besar Kalau lombok besar sekarangnya sangat melonjak harga. dari harga Dari sebelumnya harga 35 jadi naik 50 satu kilo baru saat pasaran. Makanya banyak pembeli kaget. Oh, kenapa dari kemarin harga sekian sekarang langsung naik? Itulah pasukan dari petani biasa tidak disangka-sangka langsung naik harga. itu cabai sebelumnya harga berapa Pak? Cabai 35. Cabai rawit 35. Cabai lombok besar. Kalau cabai rawit dari harga 50 Naik 90. 90. Nah ini kan sekitar 4 hari kurang lebih Pak menjelang lebaran. Ada tidak prediksi tak bagaimana? Apakah akan naik lagi atau bagaimana? Yang jelas ya tidak pernah yang namanya dekat dengan lebaran harga cabai itu turun, pasti Iya. tambah naik. Tambah naik. Mungkin bisa di angka 110 atau 100. Pernah Pernah lebih 100. Jadi memang itu kalau kebutuhan cabai itu memang sangat melonjak ketika hari-hari begini. Iya. Hari-hari lebaran. Nah sebelumnya Pak kalau tahun lalu itu sekitar berapa harga cabai? Cabai di harga angka 70-an itu. Lebaran tahun lalu. Nah selain cabai itu Pak ada tidak komoditas yang lain naik harga? Seperti ini, tomat. Tomat. Tomat buah itu dari harga 10.000 naik 12. 12. Ya, penjualan. Penyebabnya? Penyebabnya itu karena banyaknya kebutuhan Kebetulan. lebaran. Itu sudah berapa lama Pak naiknya harga? Kalau ini baru beberapa hari, nggak sampai 1 minggu ini. Kaget juga orang. Iya. Tiba-tiba langsung harga dari harga 5.000, dari harga 5.000 naik 10, naik lagi 2.000 begitu. Nah selain tomat buah Pak apa Nah, lagi? ada juga wortel. Nah wortel sekarang berapa? Wortel sekarang itu penjualan sekarang 20.000 satu kilo. 20.000 1 kilo. Kemudian kentang ini juga mahal. Nah sebelumnya kalau wortel berapa Pak? Kalau wortel sebelumnya itu di angka 10.000. 10.000. Iya, sangat naik sekali. Makanya orang kaget. Ini juga sudah lama juga ini naik. Mau bersamaan dengan lombok kecil. Kentang. Wortel dengan kentang. Nah biasanya Pak itu komoditas yang naik harga setiap menjelang lebaran itu apa saja biasa selain daripada ini? Kalau barang-barang yang naik, yang dari pasokan dari petani saja yang biasa melonjak harga. Iya. Karena ganjilnya tuh. Nah kira-kira naiknya harga ini Pak ada tidak dampaknya bagi omset tak setiap hari? Sebenarnya kalau masalah omset tidak ada pengaruhnya, malah bertambah karena dengan nilai barang pasti bertambah juga nilai harga. Nilai harga? Iya, nilai harga masuk. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada bilang mau berkurang pembeli. Iya. Karena kebutuhan. Iya. Makanya
maupun mahal ya tetap diambil karena kebutuhan. Tapi intinya daya beli masyarakat tetap sama. Tetap sama. Tetap sama. Cuma kadang bahasa masyarakat kaget pembelinya, kenapa mahal sekali? Itu saja kita kasih pemahaman supaya dia bisa paham bahwa memang betul tahu kebutuhan dari persediaan dari petani biasa kurang. Iya. Nah kalau untuk bawang Pak, sekarang berapa? Apa itu? Bawang merah. Nah itu sekarang juga naik aja. Naik juga? Iya, naik juga. Kisaran berapa sekarang? Sekarang itu bawang kisaran 25. 25.000 1 liter 1 kilo. 1 kilo. Dari harga sebelumnya Pak? Dari harga 20. 20. Iya, nggak terlalu melonjak ya. Sudah lama? Sudah ada 1 minggu. 1 mingguan. Mungkin dari harga 15.000 itu 1 kilo. mungkin karena produktivitas petani atau permintaan juga Ya, dari luar. permintaan. Kalau tadi yang cabai keriting Pak itu berapa? Dia di angka 50 1 kilo, sama juga cabai merah. Sebelumnya Sebelumnya 35. 35. Itu harga Ikut harga agar sama ya, Pak. itu harga sama lombok besar. Nah ini komoditas yang diambil langsung dari petani Pak, apa saja biasa? Ya, Yang diambil langsung dari petani? yang dia bilang langsung dari petani. Oh bukan dari terminal di Bantaeng? Anu juga di sini kan biasa campuran. Biasa kadang ada orang langsung dari petaninya langsung bawa. Iya. Itu biasa kadang beda 5.000. Iya. Ya. Itu yang harga dari terminal Bantaeng, distributornya di sana. Iya. Itu di angka 40. Jadi makanya kita jual 50. Kalau terong sekarang Pak berapa? Terong turun. Turun? Ya. Dari 10.000 1 kilo, turun jadi 7.000 1 kilo. Nah yang turun lagi selain terong? Yang turun itu kalau yang pemasukan dari petani itu kayak jagung. Jagung dari angka 15.000 1 kilo turun jadi 10. Berapa lama ini Pak kalau terong turun Kalau harga? terong baru 2 hari nih turun harga. 2 hari. Iya, selama bulan puasa ini. Awal puasa langsung naik harga. Oh naik dulu baru turun lagi? Naik baru turun. Yang lain normal jadi? Iya normal. Kalau yang barang-barang yang dari perusahaan itu Iya. nggak terlalu harga nasional dia. Iya. Berjumpa lagi dengan saya Tribun Timur. Nah, pada siang hari ini saya sedang berada di pasar induk tradisional Karisa di Kecamatan Binamo, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, saat ini menjelang hari Raya Idul Fitri, saya akan mengecek harga bahan pokok yang ada di pasar ini apakah mengalami kenaikan harga atau malah turun. Nah, seperti yang kita ketahui di pasar ini adalah tempat para pedagang yang sebelumnya menghuni gedung pasar, namun saat ini menempati lahan darurat untuk mencari nafkah. Nah, kita akan berjalan atau melihat situasi sembari bertanya kepada salah satu pedagang terkait berapa harga bahan pokok yang ada di pasar Karisa ini, Tribun Aras.
Sini Pak. Di yang mana sekarang Pak naik harga? Kalau sekarang mulai nih banyak barang yang naik harga seperti lombok besar. Dengan harga sekarang, harga besar sekarang 50.000 1 kilo. Lombok besar. Lombok besar. Kemudian cabai keriting itu mau ikut harga jadi ya. Cabai rawit itu, cabai rawit. Harga cabai besar naik, ikut juga cabai keriting. Kemudian cabai kecil. Cabai kecil sekarang itu sudah ada 2 minggu dengan harga yang besaran itu 90.000 1 kilo. Iya. Sudah berapa hari Pak kenaikannya? Sudah Itu? ada 2 minggu. 2 minggu. Iya, selama bulan puasa ini Cabai rawit itu. cabai rawit. Apa penyebabnya Pak? Penyebab itu karena langka juga di petani, kemudian banyak juga permintaan dari luar. Makanya itu yang membuat harga naik karena banyak permintaan dari kabupaten lain, dari provinsi yang kiriman sekarang tuh. Mungkin karena faktor menjelang lebaran mungkin Pak Adi. Iya. Makanya banyak Makanya juga banyak yang minta permintaan dari luar. dari luar. Kalau untuk lombok merah besar Kalau lombok besar sekarangnya sangat melonjak harga. dari harga Dari sebelumnya harga 35 jadi naik 50 1 kilo baru saat pasaran. Makanya banyak pembeli kaget, oh, kenapa dari kemarin harga sekian sekarang langsung naik. Itulah pasokan dari petani biasa tidak disangka-sangka langsung naik. itu cabai sebelumnya harga berapa Pak? Cabai Cabai 35. rawit 35. Cabai lombok besar. Kalau cabai rawit dari harga 50 Naik 90. 90. Nah ini kan sekitar 4 hari kurang lebih Pak menjelang lebaran. Ada tidak prediksi tak bagaimana? Apakah akan naik lagi atau bagaimana? Yang jelas ya tidak pernah yang namanya dekat dengan lebaran harga cabai itu turun, pasti Iya. tambah naik. Tambah naik. Mungkin bisa di angka 110 atau 100. Pernah Pernah lebih 100. Jadi memang itu kalau kebutuhan cabai itu memang sangat melonjak ketika hari-hari begini. Iya. Hari-hari lebaran. Nah sebelumnya Pak, kalau tahun lalu itu sekitar berapa harga cabai? Cabai di harga angka 70-an itu. Lebaran tahun lalu. Nah selain cabai itu Pak, ada tidak komoditas yang lain naik harga? Seperti ini, tomat. Tomat. Tomat buah itu dari harga 10.000 naik 12. 12. Ya, penjualan. Penyebabnya? Penyebabnya itu karena banyaknya kebutuhan Kebetulan. lebaran. Itu sudah berapa lama Pak naiknya harga? Kalau ini baru beberapa hari, nggak sampai 1 minggu ini. Kaget juga orang. Iya. Tiba-tiba langsung harga dari harga 5.000, dari harga 5.000 naik 10, naik lagi 2.000 begitu. Nah selain tomat buah Pak, apa lagi? Ada juga wortel. Nah wortel sekarang berapa? Wortel sekarang itu penjualan sekarang 20.000 1 kilo. 20.000 1 Iya. kilo. Kemudian kentang ini juga mahal. Nah sebelumnya kalau wortel berapa Pak? Kalau wortel sebelumnya itu di angka 10.000. 10.000. Iya, sangat naik sekali. Makanya orang kaget. Ini juga sudah lama juga ini naik. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kan lokal menjadi Indonesia.